dan sempat juga kena tipu. Kena tipu teman sendiri sebenarnya. Bisnis kecil bisa gagal karena dikerjain sendirian. Bener banget nih, memang banyak bisnis kecil itu yang rugi ya, itu karena memang kurang perencanaan. Halo Sobat Shipper dan Founder, selamat datang di podcast Cuan to 3 by Shipper dan teman startup. Oke, talk show hari ini kita bakalan ngebahas step by step gimana sih caranya ngembangin bisnis online dan tentunya bakalan ngebantu teman-teman biar cepet cuan-cuan dan terus cuan. Dan kita juga bakalan bisa belajar dari pengalaman bintang tamu kita yang hari ini yang super duper ship banget. Ship banget loh, ya Allah. Yeah. Nah, kita langsung masuk aja ya ke topik hari ini. Kenapa gini-gini aja? Nah, teman-teman di sini pasti kan pada mengira kalau misalnya seorang entrepreneur itu pasti sukses dan kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh orang doang. Tapi padahal itu tuh kulit luarnya doang, guys. Kita nggak tahu struggle-nya yang dialamin tuh apa aja. Nah, kita langsung aja sambut dua bintang tamu kita hari ini. Ada Kak Gali yang udah 6 tahun berjualan secara online dan Mbak Nilna dari Shipper yang udah terhubung dari ratusan ribu UMKM di Indonesia. Selamat datang Mbak Nilna dan Kak Gali. Oke, Terima kasih Zenita. Iya. Mungkin kita mencairkan suasana dulu kali ya buat mungkin perkenalkan diri dulu dari siapa nih? Dari Kak Gali atau mau dari Mbak Nilna? Dari Oke, dari Mbak Nilna dulu aja. Mungkin Kak Gali lagi nervous dikit ya. Tenang aja, tenang aja. Kita kipasin dulu kali ya. Oke, Mbak Nilna, monggo. Oke, halo founders teman startup dan juga sobat Shipper. Saya Nilna sebagai Senior Manager External Affairs di Shipper. Semoga hari ini kita bisa saling belajar ya. Iya, betul, Oke. betul. Lanjut Oke. nih. Halo, perkenalkan nama saya Gali dari founder Omo Berdikari. Terima kasih banyak ini dari Shipper udah mempersilahkan saya untuk hadir di sini. Oke, nah kita teman-teman ini sudah tahu ya berarti ya Kak Gali sama Mbak Nilna ini tuh siapa. Jadi kita langsung aja kali ya masuk ke topik hari ini. Jadi aku di sini ada kartu papan yang berisikan kenapa sih bisnis kecil itu bisa gagal. Nah, kita langsung buka aja kali ya dari yang statement pertama. Bisnis kecil bisa gagal karena dikerjain sendirian. Oke. Memang kalau misalnya baru mulai bisnis itu kan nggak mungkin ya langsung punya 10 pegawai Iya, gitu betul. ya. Nah, menurut Kak Gali dan Mbak Nila gimana nih soal pernyataan di sini? Memang bisnis sendirian itu capek sih karena semua manajerial kita yang ngelola mulai dari keuangan, terus operasional, terus packing dan produksi itu sendirian. Dan memang kita perlu tim sih sebetulnya dibanding sendirian. Oke. Oke Kak, boleh nggak sih Kak diceritain lagi pengalamannya Kakak tuh gimana? Untuk bisnis pertama sih awalnya mulai dari SMK waktu itu. Kebetulan memang ada peluang waktu itu mau lulus-lulusan kan, kita kan pada mau jalan-jalan dan kita kan perlu foto-foto juga kan untuk Dokumentasi ya. iya dong, tahunan kayak gitu. buku tahunan Oke. gitu. Terus itu saya ngambil project kaosnya sih waktu itu kebetulan dan memang saya sering komunikasi dengan konveksi-konveksi kecil. Ya udah akhirnya saya garap sendiri. Nah mungkin dari situ awalnya terus akhirnya nggak saya jalanin fokusin. Terus saya mulai lagi pas saya kuliah semester 3. Saya dikasih amanah untuk ngurusin organisasi tapi saya nggak kerja. Waduh, Udah akhirnya saya ambil ada peluang waktu itu usaha wisata tour waktu itu. Kebetulan anak SMK. Jadi tour guide? Tour guide betul ya. Jadi ini teman ngaji sih dulunya. Dan dia dulu sering liatin postingan saya di Instagram. Terus dia tanya-tanya lah. Mau jalan-jalan sama teman-teman sekolahnya lulusan waktu itu. Terus ya udah akhirnya saya temuin. Terus ngobrol-ngobrol sama dia. Wah ini lumayan nih untuk operasional organisasi. Ya udah akhirnya saya bentuk dan saya garap lah sendirian itu berempat sih, tapi yang handle saya semua. Untuk bisnis saya yang merchandise ini udah berjalan sih dari 2018 waktu itu setelah bisnis project yang wisata selesai. Terus bisnis ini memang berpeluang sih ke depannya dan banyak problem banget di ini yang perlu dievaluasi soal manajerial dan pengiriman dan lain-lain dan sempat juga kena tipu. Waduh. Terus Oke. kena tipu teman sendiri sebenarnya. Aduh.
nggak Maksudnya jelas. karena tipunya tuh dia tidak membayar, kabur aja tuh gimana Kak? Nggak sesuai perjanjian sebenarnya. Oh, oke. Terus akhirnya dan kita memang nggak ada perjanjian tertulis, kita mau gugat juga nggak enak, terus belum lagi teman sendiri kan. Mungkin lebih di situ, dan itu yang membuat rugi sih di situ. Terus juga capek juga karena semua dikelola kita sendiri. Jadi udah makan waktu, makan biaya juga. Oke. Berarti Kak Gali ini emang teguh banget ya, dan sabar banget nih kayaknya dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Berarti dari sini teman-teman kita bisa belajar kalau misalnya jadi seorang entrepreneur itu nggak cuma bisnis secara finansial, tapi secara batin dan mental perlu juga gitu ya. Modal utama. Betul banget. Kalau nggak kan nggak bisa sesukses Kak Gali sekarang gitu ya. Betul. Oke, kita langsung lanjut aja ke pernyataan kedua. Bisnis kecil bisa gagal karena kurangnya perencanaan. Oke, gimana nih Kak Galih dan Mbak Nilna? Bener banget nih, memang banyak bisnis kecil itu yang rugi ya, itu karena memang kurang perencanaan. Nah, sebenarnya ini nggak pertama kali nih aku diskusi dengan seller yang sering boncos gitu ya. Makanya di sini nih kita coba diskusi bareng, gimana sih caranya biar bisa cuan. Nah, semoga teman-teman nih yang lagi nonton ya nggak menyesal belakangan nih kayak Kak Gali. Waduh, menarik. Terus kalau misalnya dari Kak Gali gimana nih kalau misalnya dari statement yang tadi? Ya, perencanaan paling utama sih sebetulnya ya, dan pengalaman juga jadi hal baru sih sebenarnya. Kalau perencanaan lebih kepada kita lebih tertata gitu untuk grand design bisnisnya ke depan tuh gimana, karena ya pengalaman saya kan memang tanpa ada rencana kan, ya mengambil peluang-peluang aja sebenarnya. Iya. Terus skup pasarnya mau seperti apa, terus mitranya apa aja, kan itu perlu direncanakan. Karena kan emang tujuannya bikin bisnis untuk berkelanjutan terus ya, betul. biar sustainable gitu ya ke depannya. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke kartu yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan kita ngebahas kenapa bisnis online, bisnis kecil itu bisa gagal. Sekarang kalau misalnya dari kegagalan itu kita harus bangkit juga dong ya teman-teman. Jadi di kartu kedua ini kita bakalan ngebahas cara untuk membuat bisnis bangkit. Oke, kita langsung masuk aja ke cara yang pertama. Cara untuk membuat bisnis bangkit adalah outsourcing. Oke, gimana ya nih maksudnya dari Kak Gali sama Mbak Nilna? Setuju sih, outsourcing lebih membantu banget. Pertama, banyak tenaga yang lebih berkurang kan dibanding kita ngelola sendiri. Kayak untuk pengiriman itu kan bisa menggunakan shipper dan lebih ngebantu. Kita malam bisa produksi, terus pas kita pagi, karena kan saya kebetulan mahasiswa kuliah, ya udah saya tinggalin aja di rumah, titip ke orang tua, nanti shipper yang ngambil. Terus untuk di gudangnya bisa pakai shipper warehouse, semua barang-barang kita bisa dikelola sama dia, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk ngurusin yang lain-lain. Jadi mempermudah bisnisnya Kak Iya, Gali betul. ya. Dan memudahkan hemat tenaga juga sih. Iya, betul. Kalau dari Mbak Nilna gimana nih? Oke, untung tadi Galih ini ya cerita ya bahwa dia langsung kontak shipper nih untuk bantu dia ya kan. Nah, kalau di shipper sendiri ini sebenarnya sistemnya kita adalah logistic solution. Ya, Jadi sistemnya adalah shipper yang akan handle sistem logistiknya. Nah, kayak Galih ini nanti tinggal handle hal yang lain nih. Begitu. Oke. Nah, berarti buat teman-teman yang di sini baru ngembangin usahanya dan pengen mempersingkat bisnis proses, itu bisa join ke shipper ya. Ya, Salah betul satu banget. membantu dari sifat logistiknya gitu ya. Oke. Makanya cepet-cepet deh outsource ke shipper ya. Biar nggak pusing. Betul. Sangat mempermudah ya berarti ya shipper ini ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke cara yang kedua. Cara untuk membuat bisnis bangkit adalah mempunyai mentor yang sesuai. Nah, gimana nih Kak Gali sama Mbak Nilna? Ya, setuju sih dengan adanya mentor, kita lebih ada yang ngarahin dan teratur, dan kita pun ada wawasan lebih gitu. Bingung mau ngapain setelah ini, terus bisnis ini mau berkembangnya gimana. Terus dengan gabungnya saya di webinar shipper, terus ternyata shipper ini punya komunitas dan memang lebih bermanfaat di situ, dan saya pun bisa berjejaring dengan teman-teman UMKM yang lain. Dan di shipper community selain kita dapat ilmu, pengetahuan dan jaringan, kita juga ada hadiah, dapat Ovokes dan logam mulia
Oke, nah itu berarti selain dapat ilmu dan berbagi dan jejaring itu dapat hadiah menarik juga ya, berarti ya Mbak Nila ya. Betul banget nih. Heeh. Sebenarnya nih di dunia bisnis ini unik kan, jadi kita tuh harus selalu dinamis ya. Betul. Dinamis artiannya kita ambil keputusan tuh harus cepat ya kan, cari ide harus cepat gitu kan. Kadang Gali mungkin untuk ambil keputusan nggak bisa nih sendirian, dia harus konsultasi dengan guru atau mentor ya. Nah di Shipper Community ini kita sebagai teman kamu berjuang, kita punya guru dan mentor bisnis yang bisa support kalian nih. Wah, menarik banget. Di Shipper Community ini juga kita ini kayak platform lah ya yang menghubungkan para seller dengan mentor bisnis. Oke. Gitu. Berarti Shipper ini nggak cuma logistik aja, tapi juga bisa mentoring ya teman-teman Betul. seller gitu ya. Betul. Wah, menarik banget sih, menarik banget. Nah, boleh nggak sih Kak kalau ceritain juga sistemnya kalau misalnya teman-teman di sini mungkin pengen bergabung ke Shipper Community. Apakah mereka harus bayar dulu atau pakai jasanya Shipper dulu atau gimana sih Kak cara gabungnya gitu? Gampang banget sebenarnya ya. Oke. Silahkan klik aja link di description box di sini atau coba dicek scan barcode-nya ini. Oh iya, oke. Dan ini free loh, gratis. Iya. Tidak berbayar gitu. Iya, siapa sih yang nggak suka gratis ya gitu. Zaman gini gitu kan. Iya, betul banget. Terus untuk yang belum join di Shipper Community juga nggak usah khawatir karena kita tetap akan support ya, kita akan terima. Oke. Nah, Mbak Nilna, aku kan jadi kepo banget nih ya dengerin dari kisahnya Kak Gali dari yang rugi sampai stable sekarang. Ada nggak sih Kak cerita bisnis yang mulainya tuh dari stable terus sampai segokil, sukses itu sekarang? Ada dong pastinya. Adanya nih di video Cuan to 3 episode kedua. Kita tonton dulu ya cuplikannya. Selamat datang Bapak, silakan duduk Pak. Ya, halo selamat siang, salam bisnis. Salam bisnis ya. Bisnis? Oh saya kira ini podcast yang 54321 tutup pintu, itu? Saya salah. Itu studio sebelah Pak, ini beda. Orang beda. sebelah? Bisa pindah Pak. Yuk, Pindah bisa, sekarang, yuk, Pak, yuk. sekarang Ya, banget ini. pindah, Pak. Bisa Salah, sekarang salah. ini, super. Lebih pilih mana kamu, business owner atau influencer? Kabur, saya sembunyiin ya jadi. Dijen pajak, you got nothing on me. Tenang, aku bayar pajak. Bagus. Bagus. Itu. Saya juga bayar pajak, Dirjen Pajak. Kami taat pajak. Shipper. Teman kamu berjuang adalah shipper. Iya. Kani Yona. Ya, apa Eva? Nah, kelihatannya teaser video dari episode kedua Cuan to 3 seru banget ya. Teman-teman bisa tonton video keduanya itu di YouTube Shipper. Selama teman-teman nungguin video keduanya, bisa langsung aja scan QR code-nya ini buat bergabung dengan shipper seller lainnya. Dan teman-teman bisa sharing nih tentang pengalaman dan caranya gimana sih buat mengembangkan bisnis online dengan lebih dari 2.000 shipper seller. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama Kak Gali dan Mbak Nilna atas sharingnya hari ini. Semoga sharing hari ini bisa membantu teman-teman ya. Terima kasih juga ya Zenita dan Gali. Oke. Teman-teman jangan lupa tungguin video keduanya Cuan to 3. See you next episode. Bye. Bye.